Merasa sudah bekerja dengan baik namun ternyata mendapatkan kekasaran dari bosnya. Tak hanya itu, gajinya pun tak dibayarkan, membuat salah satu sopir menghabisi bosnya sendiri dan mengambil harta bosnya. Tepatnya di tanggal 5 Februari 2022 jam 6 pagi hari, seorang pria yang hendak mengantarkan mobil rentalan datang ke salah satu garasi. Namun sampainya di garasi dirinya kaget menemukan seorang laki yang sudah tak bernyawa dengan kondisi tragis. Pria tersebut langsung histeris meminta pertolongan dari para warga hingga akhirnya warga berdatangan. Warga pun melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tak lama pihak yang berwajib datang menyelusuri kasus ini. Pihak kepolisian datang TKP, olah TKP dan membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Jasad tersebut pun teridentifikasi tak bernyawa karena kehilangan banyak cairan merah dan mendapatkan banyak tikaman senjata tajam. Ciri-ciri lelaki tersebut perawakan besar, menggunakan kaos hitam dan menggunakan jeans. Pria tersebut ternyata Bobby Yong, seorang pria berusia 35 tahun. Usai dilakukan otopsi, pihak yang berwajib menyelidiki kasus ini dan mengembalikan Bobby ke keluarganya untuk dilakukan pemakaman. Keluarga Bobby pun tak menyangka ada kejadian seperti ini, meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini dan mengamankan pelaku. Bobby Yong sendiri berasal dari keluarga kaya. Keluarganya sendiri punya pabrik jamu besar di Pasuruan. Namun nampaknya Bobby Yong tak mau meneruskan usaha keluarganya, dirinya ingin usaha sendiri. Belum lama Bobby Yong pun punya usaha mebel. Bobby Yong menjalankannya sendirian. Meski belum menikah, Bobby Yong nampak mandiri, dirinya pun tak tinggal bersama keluarganya lagi meskipun tinggal di tempat yang berdekatan. Bobby Yong bahkan tak ingin usaha dari keluarganya, dirinya mendirikan usaha sendirian. Di mata keluarga, Bobby Yong dengan keluarga memang tak terlalu dekat. Namun seminggu sekali mereka kerap komunikasi, menanyakan kabar satu sama lain. Dinilai sebagai anak tertutup, namun Bobby Yong pun dikenal sebagai anak yang baik. Tak pernah bermasalah, tak punya musuh dan tak pernah neko-neko dalam kehidupannya. Berbanding terbalik dengan pandangan keluarga Bobby terhadap Bobby, para pegawai menyebutkan Bobby sebagai atasan atau majikan yang keras. Bahkan beberapa kali Bobby pun serang tak cocok dengan para pegawainya. Bobby sendiri sering gonta-ganti pegawai, membuat mereka maklum kalau Bobby memang tak cocok dengan siapapun. Bobby yang tak bisa menyetir kemana-mana, dirinya memakai sopir. Begitu juga dengan sopir, tak banyak yang bisa cocok dengan Bobby. Seperti beberapa kali Bobby pun berganti sopir. Kali ini sopir Bobby adalah Nyoan. Menurut Nyoan sendiri, dirinya mendapat perlakuan kasar dari Bobby. Nyoan sendiri seorang laki-laki berusia 28 tahun. Menurut Nyoan, Bobby kasar dan selalu marah pada dirinya bahkan atas kesalahannya kecil. Selalu telat membayar gaji. Saat Nyoan menagih gaji, Bobby malah marah-marah dengan keras membuat Nyoan sakit hati. Hingga akhirnya Nyoan pun merencanakan sesuatu yang buruk pada Bobby. Malam itu usai tutup toko ABC Mebel, Bobby dengan Nyoan pun menyimpan mobil ke parkiran ayahnya di garasi tersebut. Namun saat Bobby masuk ke garasi saat lengah, tanpa disadari, Nyoan sudah mengeluarkan senjata tajam dan menikam Bobby beberapa kali hingga akhirnya Bobby tak bernyawa. Sadar Bobby sang bos sudah tak bernyawa, Nyoan pun mengambil kunci pickup mobil, uang, laptop, dan handphone Bobby. Semua dijual usai dirinya kabur, terlihat oleh CCTV. Semua barang-barang yang diambil Nyoan dari Bobby dijual saat dirinya melakukan pelarian. Pihak yang berwajib pun mendapatkan CCTV dari keluarga, CCTV di garasi tersebut. Mendapatkan siapa yang terakhir bersama Bobby, yaitu Nyoan, sopir Bobby sendiri. Nyoan sendiri dicari pihak yang berwajib. Akhirnya dirinya diamankan di Tanjung Anom Nganjuk. Nyoan sendiri diamankan dengan senjata tajam yang digunakan Nyoan untuk menghabisi Bobby bosnya. Namun nampaknya barang-barang yang diambil dari Bobby sudah dihabiskan Nyoan. Diamankan tanpa perlawanan, Nyoan pun mengakui dirinya lah pelakunya. Dengan motif sakit hati atas ucapan sang bos dan gaji yang belum terbayarkan. Bahkan menurut Nyoan sendiri, Bobby sudah nunggak gaji 1,5 juta selama 2 minggu. Diamankan terkait permasalahan ini, Nyoan pun mendapatkan persidangan dan divonis 20 tahun penjara. Keluarga dari Bobby kaget, tak menyangka dan tak yakin dengan tuduhan Nyoan. Keluarga sendiri merasa kalau Nyoan mengarang hal tersebut, mengingat gaji yang diberikan kepada karyawan bukan dari Bobby, melainkan dikeluarkan oleh admin akuntan dari Bobby sendiri. Keluarga yakin kalau Nyoan hanya ingin menghabisi Bobby demi mencuri harta-harta Bobby. Terbukti semua harta benda Bobby diambil Nyoan dan dijual. Ditambah lagi menurut keluarga dari Bobby, Bobby pun masih punya pegawai yang lama dengan Bobby, namun hanya Nyoan yang berbicara tentang gaji yang telat dibayarkan dan menyebutkan Bobby kasar kepada para pegawai.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.